Saudara, ada sidang dakwaan ex Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tadi sempat jurnalis Kompas TV pantau dari pukul 9.30 tadi, dan saat ini Nadiem sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah sidang 2 kali ditunda. Akhirnya hari ini Nadiem siap untuk menghadapi sidang perdana dengan agenda dakwaan dan juga eksepsi. Kita kembali bergabung dengan ahli hukum pidana Unsud, Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu masih bersama kami. Halo, ya masih. Prof. Hibnu, tadi kita sempat potong sedikit. Ini terkait dengan tadi yang juga sudah dijelaskan soal sidang dari Nadiem Makarim yang sempat 2 kali ditunda. Karena jadwalnya adalah hari ini adalah dakwaan sekaligus juga eksepsi. Prof. Hibnu bilang tadi bahwa dakwaan tentunya karena sudah 2 kali absen begitu, dakwaan sudah secara berkas begitu sudah dibaca oleh kuasa hukum dari terdakwa. Ini artinya apa, Prof? Berarti artinya dalam pengadilan ini terdakwa dan juga kuasa hukumnya lebih siap untuk menghadapi persidangan begitu? Ya, artinya dalam hal ini penasihat hukum sudah mempersiapkan terkait dengan suatu surat dakwaan yang dibuat. Apakah terhadap lokus deliknya tepat? Apakah suatu peristiwanya tepat? Apakah tentang subjek hukumnya tepat? Tapi belum masuk bukti, Mas. Belum masuk bukti. Tapi masih terkait dengan suatu peristiwa. Misalkan, apakah kaitannya kebijakan ini dapat dipidana? Apakah ini kaitannya dengan suatu peristiwa kebijakan pemerintah dan sebagainya? Arahnya ke sana. Saya melihatnya seperti itu. Belum masuk pembuktian. Dengan demikian, kalau nanti tidak bisa mematahkan dalil-dalil dakwaan oleh jaksa penuntut umum tentang lokus tempus delictinya, suatu peristiwa hukumnya, ya agak sulit. Tapi kalau bisa mematahkan bahwa itu mungkin, wah ini bukan perkara pidana, ya berarti dakwaannya bisa dinyatakan obskur kan gitu loh. Ini yang dijadikan, karena konsekuensi kalau nanti memang seandainya penasihat hukum itu bisa mematahkan dan dinilai oleh majelis hakim itu dakwaannya obskur itu kabur, lah ini menjadi problem beras nanti bagi kejaksaan gitu. Tapi sebaliknya kalau nanti pengadilan memeriksa bahwa ini sudah jelas semua tentang lokus deliktinya, peristiwanya, bahwa ini bukan suatu kriminalisasi, berarti lanjut pada pembuktian-pembuktian di kedepannya. Itu. Lalu bagaimana, Prof? Ini kan dakwaan sudah dibaca begitu oleh kuasa hukum dari Nadiem begitu. Tadi juga Prof bilang belum masuk ke pembuktian, masih ada tahapan-tahapan lainnya. Artinya dari pembacaan dakwaan ataupun dengan membacakan dakwaan ini, kuasa hukum dari Nadiem itu sudah mengetahui betul apa saja isinya dan apa saja yang perlu dijawab begitu. Jadi akan seperti apa eksepsinya di persidangan hari ini? Ya. Eksepsi hari ini, kalau kemarin sudah melihat surat dakwaannya, akan mematah bahwa suatu peristiwa yang terjadi itu bukan peristiwa pidana, misalkan seperti itu. Bahwa sebagai subjek hukum, misalkan, ini bukan sebagai Nadiem, tapi orang lain. Nah, bisa seperti itu, Mbak. Itu, Pak. Jadi ini yang menjelaskan, makanya sebagai bentuk tanda petik, misalkan pada waktu itu kan COVID. Apakah COVID itu dapat dipidana? Dapat diserahkan pidana. Nah itu arahnya ke sana. Jadi saya melihatnya kayaknya nanti terkait dengan apa itu eksepsinya. Satu, bahwa tentang lokus deliknya pada waktu itu COVID. Kedua, bahwa pada waktu itu Nadiem dalam rangka untuk percepatan pembelajaran dalam situasi COVID kan itu. Yang ketiga, terkait bahwa apa yang terjadi adalah merupakan relasi kuasa. Itu yang terjadi. Dari kuasa. Nah, dari itulah nanti akan menjadikan pengembangan dari eksepsi yang akan dilakukan oleh para penasihat hukum. Arahnya jadi belum masuk bukti, tapi seperti itu. Sehingga dalam seperti nanti hakim akan menilai, wah terjadi ada suatu obskur. Ini seperti apa? Lah, itu yang akan dilihat nanti. Makanya ini dalam suatu persidangan, Mas, eksepsi adalah sebagai kontrol dalam suatu persidangan sebelum masuk pembuktian. Kalau kita lihat di pra-adjudikasi, pra-peradilan adalah sebagai kontrol di dalam pra-adjudikasi. Makanya dalam suatu sistem peradilan pidana itu ada 2 kontrol. Kontrol yang pertama terkait di pra-adjudikasi, pra-peradilan,
Kontrol yang kedua terhadap eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum terhadap surat dakwaan yang akan disidangkan. Oke, kalau demikian, Prof, ini kapan kira-kira klarifikasi pembuktian dan apa saja syaratnya ketika dalam tahap eksepsi maju ke tahap adanya klarifikasi soal pembuktian tadi? Ya, nanti setelah adanya suatu pembacaan eksepsi ini, hakim minta waktu 1 minggu atau 1,5 minggu atau 2 minggu untuk menilai baik dakwaannya, baik eksepsinya. Sehingga dari menilai itu nanti hakim akan memberikan suatu putusan sela. Putusan sela itu putusan yang menyela, yang belum masuk pokok perkara. Tentang apa? Tentang surat dakwaan. Apakah ini perkara dilanjutkan atau tidak? Nah, ini sangat krusial sekali. Makanya ini menarik. Kalau kita lihat perkara-perkara umum, kadang-kadang kalau memang sudah jelas, nggak mengajukan eksepsi, Mas. Tapi ini tampaknya penasihat hukum, ada yang nggak kurang jelas ini, sehingga dilakukan suatu eksepsi. Begitu. Kalau kita melihat rangkaiannya seperti itu, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh kuasa hukum dari terdakwa, Prof? Ya, yang diperhatikan kalau dalam kajian teori itu adalah tentang subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu tentang Pak Nadimnya seperti apa, kapasitas seperti apa. Kan itu, karena jangan sampai salah sebagai pendekatan formal. Karena sampai kalau pendekatan formal juga menjadikan dapat dibatalkan. Kemudian terkait dengan pendekatan materialnya. Material tentang tadi saya katakan, lokusnya kapan, pada saat kapan, tahun berapa dan tahun berapa. Lokusnya, waktunya. Tempus delictinya seperti apa, perbuatannya seperti apa yang dilakukan. Makanya dalam surat dakwaan itu biasanya berlapis. Apakah kaitannya dengan subsidiar, apakah bisa kaitannya alternatif, apakah kaitannya dengan gabungan, gitu. Ini akan dilihat. Makanya dalam seperti ini surat dakwaan penuntut umum akan membuat suatu bagaimana seseorang itu tidak lepas dari dakwaan yang ada. Nah itu ibaratnya kalau kita jaring lah gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh penuntut umum. Oke, berarti tahapan-tahapannya masih begitu panjang, termasuk tadi adalah ada tahapan putusan sela yang menurut Prof. Hipnu tadi krusial begitu. Apa yang perlu dipersiapkan oleh terdakwa agar di tahapan yang krusial ini ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh terdakwa dan juga kuasa hukumnya? Ya, bicara bukti. Karena bagaimana juga ini adalah bicara bukti. Jadi jangan sampai seolah-olah semua masuk sebagai bentuk kriminalisasi. Buktinya seperti apa? Apakah ada suatu kerugian? Bagaimana aktor perbuatannya? Ini kan melibatkan beberapa orang. Bagaimana terhadap orang-orang yang sekitarnya? Bagaimana terhadap vendor-vendornya? Bagaimana pengadaannya? Ini yang akan melihat apakah ada intervensi dari pimpinan. Maksud saya intervensi dari atasan, karena dalam hal seperti ini kan menteri juga dimungkinkan ada intervensi dari atasan siapa ya, kita tidak tahu. Lah, disitulah yang saya kira nanti akan dijelaskan bahwa seorang menteri ini ternyata punya kebijakan, tapi juga kadang-kadang rentan akan suatu relasi kuasa. Lah itu ya yang saya kira penasihat hukum aku melihat seperti itu nantinya. Oke, terkait relasi kuasa yang tadi juga sempat dibahas oleh Prof. Hipnu begitu. Terkait relasi kuasa dalam khusus kasus ini begitu, apabila kita mengikuti kasus ini dari awal hingga saat ini persidangan, ini akan terungkap ataupun akan seperti apa nanti di persidangan? Apakah akan penting ini terungkap dalam persidangan? Ya, sangat penting sekali karena kita bicara kebijakan dari atas. Sebetulnya seperti apa yang diinginkan? Karena memang suatu kebijakan itu tidak dapat dipilih. Tapi apakah ada suatu mens rea? Nah, ini dilakukan. Kalau memang ada mens rea-nya, itu sulit akan menghilang. Tapi kalau tidak ada mens rea-nya, itu baru ada suatu perdebatan nanti di mana. Disitulah nanti akan suatu melihat dari bukti-bukti, dari peristiwa yang akan ditemukan oleh penuntut umum dan akan dikaji oleh penasihat hukum. Akan diketemukan, akan di cross check, saling mengisi, saling mendebat, saling mempertahankan bukti-bukti yang akan disampaikan, dilakukan. Ini yang saya kira menarik dalam suatu persidangan nanti. Oke, mens rea ini juga sempat jadi perbincangan ketika dalam persidangan di Tom Lembong beberapa waktu yang lalu. Bagaimana cara mengungkapkan ini? Bagaimana cara pembuktiannya di persidangan terkait dengan niat ataupun mens rea ini? Namun, Prof, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kakekmu
Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Polydent Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Polydent Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian dan nafas juga terasa segar. After seminggu dan ternyata hasilnya wow. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Polydent Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Polydent Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Anda masih bersama kami, Saudara, di Breaking News Kompas TV. Sidang dakwaan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang saat ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tadi terpantau Nadiem Makarim sudah tiba di ruang sidang, begitu. Saat ini masih menunggu majelis hakim. Memang pada jadwal sebelumnya bahwa sidang ini dijadwalkan digelar pada pukul 10 pagi, namun hingga saat ini pukul 10:31 waktu Indonesia Barat, sidang masih belum dimulai. Dan kita kembali berbincang dengan Hibnu Nugroho, ahli hukum pidana Unsud. Prof. Hibnu. Ya Mas, ya. Tadi kita ngobrolin soal mens rea, Prof. Hibnu, yang sempat kata-kata ini tuh sangat mengemuka begitu dalam persidangan Tom Lembong pada beberapa waktu lalu. Kemudian apabila ini juga menjadi poin penting yang nantinya akan dibahas di persidangan, Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang itu suatu nafas yang sangat penting untuk melakukan suatu kejahatan. Karena mens rea itu sifat jahat, sikap batin untuk melakukan suatu kejahatan. Ini, jadi kalau memang tidak terbukti sebagai mens rea, agak sulit untuk membuktikan kesalahannya. Itu. Kan sikap jahat, misalkan yang kalau dalam hal seseorang meminjamkan motor itu tahu bahwa motor itu untuk melakukan pembegalan. Kita mau yang punya motor. Lah ini kita punya sifat jahat seperti ini, Mas. Kecuali bahwa kita meminjamkan motor, tapi tidak tahu bahwa ternyata motornya tidak mau untuk begal. Nah itu berbeda. Tapi kalau kita meminjamkan motor atau kita melakukan suatu dalam hal delik korupsi misalkan, ataukah kita memberikan suatu kemudahan misalkan. Tapi dengan catatan kemudahan itu untuk mendapatkan suatu kickback, untuk mendapatkan suatu kepentingan. Itu sifat yang ada dalam diri kita. Sikap batin yang ada di kita tahu bahwa ada suatu maksud terselubung dari suatu kegiatan yang dilakukan. Jadi sebetulnya tidak perlu melaksanakan. Nah ini yang terjadi. Kalau tidak pidana umum tadi misalkan contoh meminjamkan motor, tahu-tahu nih Pak, ini motor untuk membegal. Kena ini kita yang punya motor. Dan itu loh. Kemudian yang kedua, kalau tindak pidana khusus, kita memberikan suatu kemudahan atau menusuk seorang dengan maksud supaya suatu saat tahu ini harusnya dia memberikan sesuatu, memberikan kemudahan sebagai itu ada sifat jahat. Nah, kalau itu tidak bisa dibuktikan agak sulit. Nah, disitulah makanya mens rea itu sikap batin,
sikap yang ada pada diri kita seseorang bahwa akan ada keinginan yang terjadi suatu perbuatan. Gitu. Kalau pembuktiannya seperti apa, Prof? Kalau kita mengacu pada sidang Tom Lembong beberapa waktu lalu, ada ungkapan bahwa mens rea ini sikap batin yang memang tidak terbukti kejahatannya karena memang tidak ada aliran dana ataupun uang yang mengalir kepada Tom Lembong saat itu. Kalau kita mengacu pada kasusnya Nadiem Makarim terkait dengan mens rea tadi, pembuktiannya akan seperti apa? Nah, nanti makanya di sini, apakah ada aliran dana atau tidak? Nah, itu. Kalau Tom Lembong memang ditemukan tidak ada aliran dana pada yang bersangkutan. Kan itu, Mas. Nah, di sini akan terlihat apakah suatu objeknya sama persis atau tidak. Kita tidak tahu. Kalau memang itu sama persis, agak sulit juga untuk melakukan suatu pemindahan karena tidak terbukti menguntungkan diri. Walaupun sebetulnya kalau kita dalam undang-undang itu tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain menguntungkan. Sebetulnya bisa juga tidak ada keuntungan pribadi tapi orang lain. Keuntungan yang tertunda, misalkan ijon, misalkan bisa jadi gitu. Tapi itu agak sulit juga ketika tidak dibuktikan selanjutnya keuntungan yang terjadi. Lah, disinilah yang terjadi perdebatan hukum dalam hal seperti ini. Walaupun dalam suatu tataran teori itu menguntungkan pribadi atau orang lain, ketika pribadi tidak ada keuntungan sama sekali, agak sulit. Kecuali keuntungan-keuntungan masa depan yang itu bisa dibuktikan. Kasus-kasus ijon lah. Ternyata kemarin tidak bisa untuk membuktikannya. Di situ, Mas. Nah, ini yang kita tidak tahu terhadap Pak Nadiem itu seperti apa. Oke. Kalau kita melihat bahwa faktor pembuktiannya, misalkan tadi tidak ada aliran dana, begitu, apakah ini menjadi satu-satunya faktor yang bisa membuktikan atau bisa ada faktor lain, misalkan kesaksian, begitu, Prof? Ya, namanya keterangan pribadi itu keterangan yang bersifat tidak mengikat. Seseorang keterangan itu. Makanya di sini perlu ada yang pembuktian-pembuktian dari luar. Pembuktian-pembuktian yang bahwa ternyata ada aliran dana yang bersangkutan. Disitulah yang akan dibuktikan. Jadi kalau sampai ada beberapa, misalkan kalau ini vendor-vendor ternyata mengalir pada perusahaannya, mengalir pada individunya, lah itu baru agak sulit. Nah, ini yang terjadi. Karena bagaimana juga Pak Nadiem seorang pengusaha ini. Kalau Pak Tom Lembong bukan pengusaha, tapi seorang birokrat. Ini yang agak gambling nanti, Mas. Persidangan ramainya di situ itu yang membedakan. Berarti Anda menilainya ini akan gambling ya, Prof? Ya, karena Pak Nadiem seorang pengusaha, dan Pak Tom Lembong adalah seorang birokrat, dan itulah ini yang kita tidak tahu apa yang terjadi nanti dalam suatu pembuktian. Oke, kalau kita berbicara pembuktian lagi begitu, sepertinya kasus ini juga mengingat banyaknya saksi, meskipun belum diumumkan siapa saja nanti yang akan bersaksi karena masih dalam proses awal pengadilan, persidangan begitu maksud saya. Menurut Anda, pembuktian dalam kasus ini, dalam kasus Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim ini, ataupun diduga melibatkan Nadiem Makarim ini, apa saja yang perlu disiapkan terkait nantinya kesaksian dari kita ke pihaknya dari Nadiem Makarim terlebih dahulu? Ya, kesaksian ini kan harus equal ya. Tadi saya katakan suatu peradilan baik adalah suatu peradilan yang equal. Equal siapa? Negara membuktikan, tersangka membuktikan. Membuktikan apa? Tentang bukti-bukti. Bukti-bukti apa ya? Kalau perlu bukti audit forensik, digital forensik. Nah, itu akan terlihat. Makanya di sini nanti kalau kita lihat tidak hanya bukti aliran dana, tapi bukti-bukti digital forensik. Kaitannya dengan handphonenya, kaitannya dengan komunikasinya, yang kita dengar kaitannya WhatsApp-nya, dan sebagainya. Ini sangat mendukung sekali, Mas. Lah, oleh karena itu dalam hal ini kita penasihat hukum harus melihat sampai sana ini. Ini tidak hanya pembuktian fisik, tapi juga pembuktian forensik. Nah, bagaimana mematahkan pembuktian forensik yang tadi yang dilakukan oleh penuntut umum? Nah, demikian juga penuntut umum sudah lebih awal, negara sudah memberikan, karena peradilan kita adalah peradilan negara. Negara sudah membuktikan tentang alirannya, tentang komunikasinya, tentang grupnya, tentang dan sebagainya. Yang itu akan disampaikan di dalam suatu persidangan. Nah, oleh karena itu dalam pembuktian ini tidak hanya kaitannya dengan audit forensik tentang perhitungan keuangan, tapi juga bagaimana digital forensik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, Prof. Ibnu, ini yang kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini menjadi terdakwa begitu, tidak sendiri, ada beberapa terdakwa lainnya. Proses hukum ini akan menentukan pembuktian atas dakwaan jaksa, termasuk mengurai peran masing-masing terdakwa dalam proyek pengadaan yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
mengurai peran masing-masing terdakwa ini, kalau Anda melihat begitu secara sederhana saja, apa yang perlu dilakukan oleh jaksa? Ya, karena itu adalah sebagai para pihak, berarti ada penyertaan. Ada penyertaan berarti ada yang turut serta, ada yang membantu, ada yang pelaku utama. Kan itu Mas. Oleh karena itu sebagai bentuk penyertaan dalam suatu dugaan korupsi ini, saya kira masing-masing peran yang sudah menjadi tersangka bawahannya itu sebagai kunci untuk mematahkan apa yang disampaikan oleh terdakwa utama. Nah itu. Dengan demikian sebagai informasi-informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan para yang turut serta, ini menjadi kunci utama. Kalau itu sudah bisa dibuktikan, akan sulit menyangkal. Makanya ini kan dipisahkan, di-split itu dipisahkan terhadap Pak Nadiem dan terhadap yang di luar Pak Nadiem. Ini dalam rangka untuk meng-cross-check bukti, meng-cross-check keterangan dalam bentuk pembuktian. Baik, Prof.